sudah membimbing kegiatan ini hingga saat ini. Lalu saya berterima kasih juga kepada pemateri untuk kegiatan exposure ini karena telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan exposure. Lalu saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia khususnya dari komunitas Datum dan komunitas Psychpreneur yang sudah mengadakan kegiatan ini. Sangat-sangat bermanfaat gitu. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa SAI karena pematerian PKM ini sangat-sangat membantu kita untuk khususnya untuk nanti pembuatan PKM gitu. Yang mungkin teman-teman di sini tidak tahu bagaimana membuat PKM, tidak tahu apa itu. Mungkin PKM itu seperti apa. Nah, mungkin dalam kegiatan ini melalui komunitas Datum memberitahu bagaimana PKM itu. Dan setelah exposure ini mungkin ada tindak lanjut yang mungkin komunitas Datum sendiri akan mengawal mahasiswa-mahasiswa SAIK maupun di luar SAIK untuk submit, mungkin untuk nyampe ke submit PKM gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada komunitas Datum yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kita semua dapat menerima manfaatnya dan kita semua bisa dilancarkan untuk nanti pembuatan PKM hingga submit PKM. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nabila atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Haikal Muhammad Ihsan, MSc, selaku dosen kemahasiswaan SAIK EPPS UPI, dan sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Haikal Muhammad Ihsan, MSc, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabb di mana telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara exposure ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya tercurah kepada kita. Yang terhormat Bapak Dr. Lilis Sumantri yang kebetulan beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh saya. Yang saya banggakan teman-teman himpunan SAIK, baik dari himpunan SAIK atau himpunan SAIK, lalu DPM dan para panitia beserta para mahasiswa yang telah hadir, dan yang saya banggakan Ibu Dr. Leni Anggraini MPD, terima kasih banyak sudah hadir dalam acara exposure ini, sudah bersedia memberikan ilmunya kepada kami Prodi SAIK. Pertama-tama kami dari Prodi SAIK sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada himpunan SAIK, kepada Datum dan Psychpreneur atas terselenggaranya acara exposure ini, yang dimana acara exposure ini merupakan acara yang sifatnya itu berkelanjutan. Jadi kita itu tidak hanya serta-merta berhenti ketika acara ini selesai, tetapi kita ini akan terus berjenjang dan terus dikader teman-teman dari SAIG ini supaya nanti membuat proposal dan semoga saja teman-teman nanti bisa submit ke dalam program PKM ini. Jadi nanti juga ada sharing season, lalu nanti juga ada beberapa hal yang memang diberikan kembali pemateriannya, dan ini pematerian hari ini merupakan modal utama yang diberikan kepada mahasiswa SAIK agar mahasiswa SAIK itu dapat tercerahkan terkait apa itu PKM atau program kreativitas mahasiswa, dan insya Allah akan disampaikan langsung oleh ahlinya terkait PKM ini.
Jadi memang program kreativitas mahasiswa itu bisa disebut kegiatan untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi yang dimana kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang dimana terdiri dari 5 bidang. Ada yang disebut dengan PKMP atau penelitian, ada juga PKMK, kewirausahaan, lalu ada juga PKMM, pengabdian pada masyarakat, PKMT teknologi, dan PKMKC Karsa Cipta, yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri langsung secara menarik. Oleh karena itu harapannya nanti dari mahasiswa SAIK harus benar-benar serius dalam memperhatikan pematerian karena materi ini sangatlah penting seperti itu. Tidak banyak dari kami, cukup sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara exposure ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haikal Muhammad Ihsan MSc atas sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana, Ketua Himas SAIK UPI, dan dosen kemahasiswaan SAIK UPI yang telah memberikan sambutannya. Baik, acara selanjutnya akan ada pematerian dari pemateri 1 dan 2. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Pada tim operator, mohon ditampilkan CV-nya. Baik, moderator kita bernama Muhammad Fikri Abdirabi. Beliau merupakan mahasiswa Sains Informasi Geografi UPI. Tempat tanggal lahir di Makassar, 17 April 2001, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mangga 3 nomor 237, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan di SDN Pau-Pau pada tahun 2007 sampai dengan 2013, SMP Negeri 1 Sungguh Minasa 2013 sampai 2016, SMA Islah Atira Boarding School Bone 2016 sampai 2019, dan Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Sains Informasi Geografi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk pengalaman organisasi, ada yang terbaru yaitu sebagai Ketua Umum Seksi Mahasiswa Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Komisariat Wilayah Jawa Barat pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan masih banyak yang lainnya. Untuk prestasi, di sini banyak, salah satunya terdapat pernah meraih program kreativitas mahasiswa intensif pada skema PKMI pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan masih banyak lagi prestasi beliau. Dan untuk pengalaman kegiatan, salah satunya yaitu sebagai Ketua Panitia Bingkai Ilmu dan Kajian Kepenulisan UKM KIL Kolam UPI. Dan untuk kontak, di sini terdapat Instagram, kemudian nomor handphone, email, jika ingin menghubungi beliau. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut moderator kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Saudara Muhammad Fikri Abdirabi yang akan memandu jalannya acara pematerian pada pagi hari ini. Kepada Saudara Muhammad Fikri Abdirabi, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang selalu sehat dan bahagia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada MC Endang Widiawati atas sambutannya yang luar biasa ya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Fikri Abdirabi. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu kegiatan pematerian exposure PKM Himas SAIK FEPSOP tahun 2021. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pematerian kita pada pagi hari ini akan terbagi atas 2 sesi, di mana sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Leni Anggreni yang akan menyampaikan terkait tentang penjelasan umum mengenai PKM, dan akan dilanjutkan oleh pematerian dari Kak Muhammad Diansyah Putra Taher yang akan menyampaikan terkait tips dan trik nih bagaimana cara kita biar
PKM kita bisa terdanai, bahkan bisa sampai dapat medali di Timnas ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pematerian yang pertama. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Mungkin bisa ditampilkan dari operator. Baik, untuk pemateri pertama kita pada pagi hari ini ada Ibu Leni Anggreni. Beliau memiliki nama lengkap Dr. Leni Anggreni MPD. Tempat tanggal lahir di Cirebon 22 Februari 1984. Alamat email 1_anggreni@upi.edu. Alamat rumah di Kampung Sukamaju nomor 100, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Nomor telepon 081 320 698 656. Bu Leni Anggreni menempuh pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia pada 2002 sampai 2006. Melanjutkan S2 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI 2007 sampai 2009. Kemudian S3 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI 2013 sampai 2016. Bu Leni Anggreni juga merupakan alumni program Civic Education East West Center Honolulu, Hawaii pada tahun 2012. Di sini juga ada pengalaman kerja dan organisasi yang pernah beliau ampuh, yaitu sebagai wisisa utama bela negara Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada 2017 sampai dengan sekarang. Reviewer Nasional Program Kreativitas Mahasiswa Kemdikbudristek pada 2018 sampai dengan sekarang, Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Barat 2020 sampai sekarang, dan Kepala Pusat Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI 2020 sampai 2024. Mungkin bisa scroll turun lagi. Nah, berikut beberapa penelitian yang pernah Bu Leni Anggreni lakukan. Yang terbaru ada strategi komunikasi pelayanan akademik di masa adaptasi, kebiasaan baru melalui pemanfaatan media sosial, studi kasus PTNBH di Kota Bandung, dan pengembangan desain komunikasi instruksional dalam upaya mewujudkan Merdeka Belajar. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah yang pernah beliau publikasikan. Salah satunya di sini ada ya revitalization model of multifunctional posyandu and integrated service post pada International Conference on Sociology Education UPI pada tahun 2017, dan beberapa publikasi ilmiah lainnya ya, sangat banyak di sini publikasi ilmiah dari Bu Leni Anggreni. Baik, mungkin itu tadi CV dari pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilahkan kepada Bu Leni Anggreni untuk menyampaikan pemateriannya terkait PKM. Kepada Bu Leni, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Haikal. Vicky Abdul Hobi ya. Oke, yang telah mengantarkan ke dalam kegiatan kita sesi pemaparan dan diskusinya tentunya. Terima kasih Pak Haikal Muhammad Iksan MSc yang mendampingi tentunya di sini, yang mewakili Prodi Saik ya. Salam untuk Pak Lili, Pak Haikal. Ini iya, pertama kali bertemu dengan Pak Haikal ya, karena memang pandemi, jadi bertemunya di ruang virtual Pak Haikal. Dan tentunya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan para mahasiswa Saik ya, yang luar biasa. Ini kreativitasnya, kemudian motivasi, keinginan untuk bagaimana menaklukkan program kreativitas mahasiswa. Karena yang terpenting dari program kreativitas mahasiswa itu motivasinya dulu yang harus luar biasa. Karena berbicara tentang program kreativitas mahasiswa, ini merupakan program dari 21 kegiatan yang ada di Puspesnas ya, salah satu dari 21 yang diselenggarakan di Puspesnas. Ini merupakan bagian dari ajang yang paling bergengsi. Kenapa? Ya, berbicara tentang program kreativitas mahasiswa, ini merupakan program kreativitas yang dimana setiap universitas
berlomba-lomba ya untuk dari mulai memperoleh pendanaan hingga nanti memperoleh tiket ya ke PIMNAS tentunya. Nah, saya diminta ketika dihubungi, diminta untuk berbicara sharing ya terkait tentang gambaran umum ya terkait program kreativitas mahasiswa. Ya, saya melihat di sini geliat dari program kreativitas mahasiswa di Prodisai sendiri ini sudah mengalami kemajuan yang luar biasa ya, dan kita UPI sendiri Universitas Pendidikan Indonesia mulai memfokuskan geliat untuk program kreativitas mahasiswanya dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Oke, apakah di sini sudah tertangkap untuk berbagi layar? Sudah tampak? Sudah Ya, terlihat, Bu. ya. Ya, berbicara tentang program kreativitas mahasiswa. Ya, kenapa dikatakan saya berbagi layar? Karena kalau di PKM itu selalu katanya menggunakan bahasa yang baku. Jangan istilahnya share screen. Ya, kemarin ketika pas rapat untuk persiapan PIMNAS. Ya. Oke, sehingga saya mencoba membiasakan ya. Oke, kalau ini sudah tadi oleh moderator kita dibacakan sekilas ya. Ini kurang lebihnya ya. Ya, langsung kenapa sih harus dari 21 program itu yang kompetisinya itu luar biasa susahnya, itu kenapa harus ada di program kreativitas mahasiswa. Bahkan sekarang ketika berbicara program kreativitas mahasiswa, lulusan-lulusan dari program kreativitas mahasiswa itu biasanya memiliki nilai plus tersendiri ya, punya nilai plus tersendiri, bahkan beberapa beasiswa ya itu mensyaratkan biasanya melihat kalau dia pernah mahasiswa itu memperoleh pendanaan PKM atau pernah masuk ke PIMNAS itu sudah nilai plus tersendiri. Bahkan kalau para mahasiswa mengenal surat pendamping ijazah ya, surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI itu ketika untuk melamar pekerjaan nih biasanya ini beberapa perusahaan juga sudah memperhatikan beberapa lulusan ya khususnya dari program kreativitas mahasiswa ya, ini menjadi pertimbangan tersendiri. Kenapa program kreativitas mahasiswa ini menjadi sesuatu ajang yang sangat bergengsi karena memang dari prosesnya dari mulai penyiapan proposal hingga upload proposal hingga memperoleh pendanaan saja sudah susahnya luar biasa, di mana susahnya nanti kita akan buktikan bagaimana perhitungannya ya. Karena dari program kreativitas mahasiswa ini paket yang luar biasa ya ketika mahasiswa itu mengikuti program kreativitas mahasiswa ini maka secara otomatis mahasiswa itu sudah memiliki kompetensi dan karakter khususnya berkenaan dengan bagaimana mahasiswa itu memiliki academy knowledge-nya baik itu dari 8 program ya 8 jenis PKM yang diluncurkan semuanya muaranya pasti ingin membangun academy knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa. Begitu juga skill of thinking-nya. Bagaimana mahasiswa itu diasah untuk mencari ide, melahirkan ide yang kreatif dan inovatif tentunya, yang memiliki tingkat novelty yang tinggi tentunya ya, yang selalu out of the box tapi memang real dan bisa dilakukan seperti itu. Kemudian melalui program kreativitas mahasiswa juga komunikasi skill mahasiswa itu dilatih. Bagaimana presentasi dalam hitungan 10 menit harus bisa meyakinkan juri ya, baik itu dalam PKP internal maupun eksternal ya, harus bisa meyakinkan reviewer ya melalui communication skill-nya, memanfaatkan betul waktu 10 menitnya meyakinkan bahwa program kreativitas mahasiswa yang lolos di dana
didanai itu memang layak untuk ke PIMNAS dan betul-betul dilakukan. Jadi selain itu betapa manajemen skill juga itu diasah, siapa mengerjakan apa, bagaimana job desk-nya, bagaimana tanggung jawab timnya, bagaimana untuk membawa nama lembaganya, semua ini paket komplit. Jadi nggak salah kalau program kreativitas mahasiswa itu menjadi program yang paling bergengsi dan biasanya yang sudah lolos memperoleh pendanaan ini maka otomatis kompetensi dan karakternya pun akan terbentuk melalui program kreativitas mahasiswa ini. Ya, jadi harapannya melalui program kreativitas mahasiswa itu banyak mahasiswa yang bisa menjadi entrepreneur atau inspirator ya melalui ajang program kreativitas mahasiswanya. Nah, kalau berbicara itu dari sisi mahasiswanya, nah ini kalau dilihat dari sisi dosennya ya, dosen yang mendampingi program kreativitas mahasiswa itu merupakan dosen yang luar biasa. Kenapa? Karena ilmunya itu ilmu ikhlas ya, mendampingi mahasiswa yang mengikuti program kreativitas mahasiswa dari mulai mendampingi ketika menyusun ide ya atau menuangkan ide ke dalam proposal hingga nanti bahkan ketika PKP 2 pun ketika pemaparan dan proposal itu berhasil didanai ya ketika pemaparan pada saat PKP itu dosen juga wajib ada. Begitu juga di PIMNAS ya bahwa dosennya wajib ada, wajib mendampingi itu bahkan ketika PIMNAS itu kita nggak tahu tampilnya itu akan dapat jam berapa, hari keberapa. Jadi kita harus siap betul-betul antara dosen dengan mahasiswa itu harus betul-betul berkolaborasi betul di PKM. Jadi memang butuh dosen yang ikhlas, butuh dosen yang memang memiliki motivasi juga dalam membimbing program kreativitas mahasiswa karena ini butuh butuh sinergitas antara baik itu mahasiswa maupun dosennya. Jadi mahasiswanya penuh semangat tapi kalau tidak diarahkan gitu ya, kalau dosennya ada waktu juga ini yang akan susah. Jadi berkolaborasilah ya antara mahasiswa dengan dosen itu di program kreativitas mahasiswa itu harus betul-betul kolaborasi yang betul-betul bisa bersinergi. Nah, ini harapannya betapa urgentnya kegiatan kemahasiswaan itu melalui program kreativitas mahasiswa itu karena ini ya berbicara program kreativitas mahasiswa itu ini sudah skupnya kita berkompetisinya itu secara nasional terbuka untuk semua perguruan tinggi untuk bisa mengajukan program kreativitas mahasiswa. Betapa kita ketika untuk memperoleh pendanaan itu harus menyingkirkan beberapa proposal pesaing kita tentunya. Karena harapannya hanya proposal yang memiliki inovasi, kreativitas yang tinggi yang nanti akan berhasil didanai tentunya ya. Jadi melalui PKM harapannya selain hard skill dan soft skill yang komprehensif itu bisa terbentuk ya, bisa dikuasai oleh mahasiswa. Ini pun harapannya bisa mendorong mahasiswa itu untuk meraih prestasi dan kualitas lulusan tentunya dengan CPL yang luar biasa ya. Jadi nggak salah bahwa kalau sekarang ngelihatnya beberapa beasiswa pun mengkhususkan atau memberikan perhatian khusus beberapa perusahaan juga pernah berhasil memperoleh pendanaan PKM ataupun mahasiswa apalagi yang hingga lolos ke PIMNAS ya. Nah,
Ini karena tujuan PKM itu adalah untuk memandu mahasiswa akan tahu dan taat aturan. Ini kenapa selalu dikatakan, yang pertama selalu kuncinya bahwa PKM itu ingin mengajarkan bahwa mahasiswa itu harus tahu dan taat aturan. Oleh karena itu ketika akan mengajukan proposal, pelajari betul-betul lihat pedomannya, hanya salah akibat hal yang kecil saja karena lalai terhadap aturan, misalnya ya bahwa di aturan itu penomoran halaman pada bagian inti proposal itu harus di sudut kanan atas ya, tetapi Anda di sudut kanan bawah, otomatis itu udah menjadi penggugur, udah akan memperoleh nilai mati. Jadi betul-betul apa yang ada di aturan atau yang ada di pedoman itu semuanya wajib diikuti. Jadi ini memang butuh kerjasama, butuh tanggung jawab semua tim dengan dosen pembimbing lapangannya agar proposal kita itu memperoleh pendanaan selain inovatif, selain kreativitasnya tinggi, tetapi juga harus taat aturan. Karena banyak sekali proposal-proposal yang tidak berhasil didanai, sekalipun ide-idenya itu luar biasa ya, kreativitas dan inovatifnya tinggi, tetapi karena kesalahan kecil ya yang tidak sesuai dengan aturan atau pedoman, maka itu menjadi penggugur yang utama. Karena di kami di para reviewer, ketika melihat proposal itu biasanya kita scroll dulu karena yang dinilai itu jumlahnya itu adalah ratusan ya, ratusan untuk reviewer menilai itu ratusan karena jumlah yang masuk itu setiap tahun itu puluhan ribu ya proposalnya, sehingga kita akan screen yang pertama dilakukan itu akan melihat dulu apakah dari proposal tersebut itu semuanya sudah sesuai dengan panduan atau aturan. Jadi karena kalau misalnya ada satu saja kesalahan sudah otomatis itu di tahap penilaian pertama sudah pasti gugur karena akan diberi skornya itu langsung skor mati ya, skor 100 ya. Sementara untuk memperoleh pendanaan itu biasanya skornya itu minimal skor 500 ya. Nah, di PKM juga selain tujuannya untuk mengajarkan bagaimana mahasiswa itu bisa tahu dan taat aturan, bisa mengembangkan kreativitas dan inovatifnya, ini juga harapannya melalui PKM itu mengajarkan tentang bagaimana objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Makanya biasanya dalam PKM itu satu kelompok itu ada yang terdiri dari beberapa program studi, di situ berkolaborasi ya untuk bagaimana menghasilkan suatu solusi atau suatu yang inovatif ya, tentunya yang bisa dikembangkan tapi dari berbagai perspektif tentunya. Jadi semakin kaya keragaman intelektualnya, di situ ada sharing ya atau penguatan multidimensinya. Ini proposal yang masuk di tahun 2021 ya. Kami kemarin reviewer itu dari proposal yang masuk itu ada 67.743 proposal yang masuk ke sistem Simbel Mawa ya. Dari 67.743 ini dipisahkan sebanyak 4.942 ini karena mulai tahun 2021 itu bahwa sistem antara perguruan antara yang vokasi ya dengan yang perguruan tinggi ini dipisahkan penilaiannya, sehingga yang dinilai kemarin itu ada 62.801 proposal. Lalu dari 62.800 proposal ini berapa yang akan didanai gitu. Kemudian berapa nanti yang akan masuk ke PIMNAS gitu kan. Bagaimana ini untuk agar proposal itu berhasil didanai ya.
Nah, nanti ini kan karena kegiatan exposure ini merupakan rangkaian kegiatan yang saya lihat ini luar biasa ya, step by step-nya sistematik tersistematis sekali kegiatannya. Jadi kok saya diminta hanya menggambarkan secara umum, nanti ada pengalaman juga ya setelah nanti yang sesi saya ada pematerian juga dari mahasiswa yang luar biasa yang memperoleh pendanaan proposal kreativitas mahasiswa dengan peraih proposal terbanyak ya. Oke. Nah, dari 62.801 mahasiswa proposal ini, nah yang akan didanainya ya. Nah, jadi kalau yang 5 bidang ini ya, baik itu K, KC, PI, PM, RE dan ini RSH ya, sebenarnya RE dengan RSH ini kan sama-sama PKMR ya, hanya eksakta dengan sosial humaniora. Ini ada 53.210 proposal ya dari yang 5 bidang ini. Dari 53.210 proposal ini tugas reviewer menilai itu ketika tahap 1 yang masuk akan ke tahap 2. Jadi tahap awal itu, di tahap 1 itu yang dilihat itu seleksi administrasinya terlebih dahulu. Bagaimana di seleksi tahap 1 itu dilihat kesesuaian persyaratan administrasinya. Bahkan ya kadang ya berhati-hati juga ketika mendaur ulang proposal. Jadi karena sayang nih proposal yang tahun 2021 tidak berhasil didanai karena ada kesalahan administrasi ya, kemudian diajukan lagi terus lupa rubah tanggalnya. Jadi bahkan tanggal bulan tahun proposal juga itu harus betul ya. Jadi kalau memang pengajuannya itu ada di bulan Februari tahun 2022 misalnya, ya jangan sampai di situ ditulis di titik mangsanya di CV ataupun di pengajuan itu ditemukan bahwa itu ada pada Desember tahun 2021 misalnya. Proposalnya kan sudah dibuat dari mulai November misalnya, Desember kemudian diupload itu di Januari, terus lupa merubah titik mangsanya gitu ya. Itu juga bisa menjadi penggugur. Kemudian bahkan di tahap 1 ini dari yang 53.210 ini yang hanya akan masuk ke tahap 2 itu setengahnya ya, hanya akan dilihat 26.000, tapi biasanya nggak nyampe ini karena banyak sekali yang sudah memang gugur di tahap 1. Biasanya ditemukan ya hanya karena ditemukan penomoran halaman hurufnya bukan Times New Roman, itu udah nilai mati. Kemudian ternyata tanda tangan pengusulnya itu tanda tangannya itu crop dengan menggunakan crop, tapi cropnya itu crop sebagian, jadi hanya pada bagian tanda tangannya saja. Itu juga menjadi penggugur. Jadi memang hal-hal yang ada di pedoman, hal-hal yang kecil, yang administrasi itu yang seringkali akhirnya membuat proposal itu menjadi mati ya, tidak bisa melaju ke penilaian tahap berikutnya sekalipun, saya katakan sekali lagi, sekalipun kreativitasnya itu sangat tinggi. Biasanya kita menilai itu dari berapa ratus itu biasanya di tahap 1 ini penilaian itu hanya dilakukan oleh satu reviewer ya. Satu reviewer itu harus menjadi penentu, misalnya dia memeriksa 300 proposal ya, 300 proposal yang dia reviewer. Dari 300 waktunya ini waktu yang diberikannya 1 minggu ya. Nah, ketika pas dilihat waktunya 1 minggu, maka yang akan dilihat pertama kali sebelum melihat konten, sebelum melihat kreativitas, maka penilaian awal tentunya melihat dari kesesuaian administrasi. Jadi biasanya kita scroll, wah ini kelebihan halaman, bahwa halamannya tidak boleh lebih dari 10 halaman, ini ternyata bagian
proposal, bagian inti proposalnya ini 10,5 halaman ya. Jadi 11 halamannya itu nanggung, itu jadi penggugur. Kemudian dilihat lagi, ternyata ini surat pernyataan ketua pelaksananya itu harusnya jenisnya di bawah dikatakan PKM-nya PKMK ya, karena mau mengajukan kewirausahaan, tetapi tertulisnya karena copy paste itu PKM-nya jenisnya PKMPI gitu. Itu hanya pada bagian surat pernyataan. Itu juga menjadi penggugur. Karena ketika melihat di awal kalau sudah tidak ada kesalahan sedikit administrasi, ini tidak mahasiswa itu tidak teliti ketika mengajukan proposal, sudah itu udah angka mati di baris skor 100. Sudah pasti tidak akan masuk ke tahap 2. Jadi jangan disia-siakan kalau punya ide yang luar biasa, punya pemikiran atau gagasan yang memiliki inovasi yang tinggi, tolong itu juga diperhatikan tahap kesesuaian aturannya, karena itu menjadi tidak bisa masuk ke tahap berikutnya apabila gugur di administrasi. Dan ini sangat banyak biasanya ya, dari proposal 300 proposal yang dinilai ketiga tahap 1 itu oleh satu review itu, paling yang lolos masuk ke tahap 2 itu tidak lebih dari 30 ataupun 40, bahwa ternyata untuk melalui tahap 1 itu betapa memang masih banyak gitu ya mahasiswa yang ceroboh, yang proposalnya itu masih tidak sesuai dengan aturan. Bahkan sudah jelas ya, hal yang kasat mata aja, bahwa spasinya harus 1,15. Nah, 1,15, tetapi ternyata ditemukan di halaman bagian inti ada yang spasinya itu spasi 1,5 atau spasi 1, itu juga udah pasti menjadi penggugur ya. Jadi tolong kuncinya ya untuk memperoleh pendanaan selain punya kreativitas atau inovasi yang tinggi, ini harus betul-betul diperhatikan bahwa proposal itu harus taat administrasi ya. Nah, kemudian sering juga beberapa yang salah kamar ya. Jadi harusnya itu menciptakan karya cipta ya, dalam bentuk karya cipta teknologi, tapi dimasukkannya ke PKM RSH, atau salah kamar mitranya itu mitra mitra berpenghasilan, tapi masuknya harusnya itu kan itu bukan ke PKM PM-nya, tetapi diajukannya ke PKMPE. Jadi ini mitra pun harus betul-betul diperhatikan bahwa kuncinya PKM PM itu, pengabdian pada masyarakat itu adalah mitranya mitra yang tidak berpenghasilan. Nah, jadi dilihat lagi. Nah, kebayangkan dari 53.210 itu yang akan nantinya didanai ya, itu hanya 3.500 di tahap penentuan, yang masuk tahap penentuan itu. Jadi kebayang berapa yang harus disingkirkan kita bersaingnya. Bersaing dengan mahasiswa yang lain dalam hal proposal. Jadi satu proposal itu harus menyingkirkan 16 sampai 17 proposal yang lainnya ya. Oke, tapi ini juga kan belum semuanya pasti berusaha untuk sekreatif, berusaha seinovatif mungkin ya proposalnya. Nah, nanti kalau untuk masalah ide-ide itu bisa nanti dengan sharing session dengan Mas Dian Saputra ya. Itu kan Mas Dian bergabung juga di sini ya, Mas Dian. Ya, biasanya kok di UGM Bu Anik itu sangat detail ya, Bunda Ani itu sangat detail ya, bahwa sampai dengan before after, jarak antara bagaimana subbab dengan bab dengan paragraf itu pun menjadi satu perhatian yang sangat detail, bahwa diwanti-wanti kita reviewer jangan sampai ada yang lolos di tahap
2 itu tetapi kesalahannya masih kesalahan administrasi. Namun itu juga masih tetap ditemukan ya. Karena kadang oh ini idenya bagus, ternyata pas begitu udah masuk tahap 2, ternyata pas dilihat lagi ya, ternyata masih ada kesalahan dari kesalahan administrasi. Itu pun bisa menjadi penggugur. Jadi kalau di tahap 1 itu reviewer yang menilainya 1 ya, kemudian kalau di tahap 2 itu yang menilainya itu 2 reviewer. Jadi di blend ada 2 yang menilai. Jika skornya itu terlalu jomplang, maka nanti akan ada penambahan reviewer yang ketiga untuk menentukan di tahap penentuan itu apakah proposal itu didanai atau tidak ya. Itu yang untuk 5 bidang. Kemudian untuk yang PKM karya tulis ilmiah AI dan GT itu dari 9.589 yang masuk ini yang akan didanai pada tahap penentuan itu yang masuk itu hanya akan 1.000 proposal yang masuk ke tahap penentuan. Jadi ini luar biasa sangat ketat ya persaingannya, kompetisinya. Jangankan untuk masuk ke PIMNAS, untuk didanai aja luar biasa. Kita harus betul-betul konsisten taat aturan, harus punya ide yang betul-betul inovatif, harus memiliki proposal kita itu harus kreativitas yang diusulkannya itu harus tinggi, dan keterulangan topik pun itu menjadi faktor penentu ya. Sekalipun reviewernya itu reviewer PKM itu harus bisa ya multidimensi, harus bisa melihat sekalipun dia bukan dari orang eksakta, orang sosial, tapi dia menilai juga eksakta. Dia bukan dari orang teknik, dia harus menilai juga karya cipta ataupun teknologi ya. Jadi ini memang betul-betul yang dilihatnya itu betul-betul kreativitasnya, dan memang tidak main-main karena yang menilainya pun itu ketika menilai untuk menjadi penilai dari PKM program kreativitas mahasiswa itu juga ada prasyaratnya, prasyarat tentunya ketika mengikuti seleksi ya. Jadi bukan hanya mahasiswanya yang akan dinilai, penilainya pun sama ya, reviewernya. Syarat untuk menjadi reviewer itu dia harus pernah membimbing program kreativitas mahasiswa yang berhasil masuk ke PIMNAS. Kemudian selain masuk ke PIMNAS ya, untuk menjadi penilai atau reviewer PKM juga itu harus ikut seleksi ya, harus ikut seleksi, ikut pembekalan, kemudian diseleksi, kemudian dites juga. Jadi ada TOT-nya juga, ada tesnya juga ya, uji kompetensi pemahaman dari PKM-nya dengan waktu yang terbatas, dilihat pemahaman PKM-nya, dinilai ya. Dan itu penilaiannya pun dilakukan setiap kali mau ada PKM itu dinilainya hampir tiap tahun ya. Jadi bisa jadi hari ini menjadi tahun ini menjadi reviewer, tahun depan sudah tidak ya, karena tiap tahun itu akan selalu dilakukan seleksi terus ya. Jadi bukan hanya mahasiswanya, karena ini untuk menilai dengan jumlah yang luar biasa untuk melihat meneropong bagaimana kreativitas dari proposal yang diajukan. Bahkan keterulangan topik pun itu menjadi faktor menjadi faktor penentu tersendiri bahwa novelty itu harus betul-betul ada dalam setiap pengajuan proposal. Jadi akan dilihat kalau di tahap 2 itu harus dibaca dengan detail, betul dilihat dari kreativitasnya, topiknya, bobot intelektualnya, kira-kira ini seberapa susah dan seberapa bisa diterapkan dan seberapa penting sih solusi yang dihadirkannya. Kemudian bagaimana aspek kreativitasnya itu betul-betul muncul. Jadi bukan hanya yang ngawang-ngawang idenya, tetapi harus betul memang real dan logis bisa untuk dilakukan. Nah, ini jadi luar biasa kalau mahasiswa sudah memperoleh pendanaan saja itu sudah
bayang harus di sini berapa proposal yang harus ini ya, yang digeser gitu ya untuk agar memperoleh pendanaan ya. Jadi tetap fokus, kuncinya program kreativitas itu selain harus kreatif juga yang terpenting juga taat aturan. Nah, ini untuk jumlah proposal, jadi proposal yang bisa diajukan itu maksimalnya jumlahnya ini setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda bergantung klaster. Jadi kita ada di klaster berapa, nah untuk UPI sendiri kita ada di klaster 1 sehingga kita bisa mengajukan proposal itu dengan jumlah untuk PKM 5 bidang 840, untuk PKM AI ya maksimal kuotanya 90, PKM GT 90 dan GFK 120. Tapi tentunya ini ya proposal yang diupload dengan jumlah maksimal juga harus betul-betul memperhatikan kualitas ya. Jangan upload asal upload karena akan menjadi sia-sia, kasihan juga ya sudah terbatasi, ini bisa jadi akan menggugurkan kesempatan bagi proposal yang memang kualitas tapi karena kuota yang terbatas sehingga tidak bisa terupload. Jadi jangan sia-siakan dengan kuota yang terbatas ini bahwa proposalnya memang harus betul-betul dipersiapkan dengan maksimal ya. Nah, ini untuk 20 besar perguruan tinggi yang lolos PKM didanai di tahun 2021 ini untuk jenis PKM 6 bidang ya, menyebutnya 6 bidang. 6 bidang itu ada PKM M, ada PKM R ya, riset, ada PKM karya cipta, ada PKM teknologi, ada PKM itu ada PKM GFK. GFK itu sekarang masuknya itu di pengumuman yang tahap awal. Jadi yang semula 5 bidang itu jadi 6 ini ya. Dan UPI sendiri pada tahun 2021 di PKM yang berhasil didanainya ini memperoleh di urutan ke-14 dari 20 besar ya. Nah, sementara kalau dilihat dari 10 besar perguruan tinggi yang lolos pendanaan PKM AI dengan GT di tahun 2021 itu ada UPI pada urutan nomor 7 ya. Ya, terutama khususnya pada tahun 2021 ini Fakultas Pendidikan Fakultas FPIPS ya, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ini merupakan penyumbang terbesar ya untuk PKM baik itu yang 6 bidang maupun AI dan GT yang berhasil memperoleh pendanaan ya. Jadi jumlahnya di tahun 2021 ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan dan saya juga melihat beberapa dari Prodi Saik ini juga berhasil menaklukkan baik itu di 6 bidang maupun 2 bidang yang berkaitan dengan karya tulis ya, baik AI maupun GT yang berhasil memperoleh pendanaan. Jadi tentunya harus dipertahankan dan terus ditingkatkan ya. Ini geliatnya sudah mulai tumbuh. Kalau zaman saya waktu PKM dulu jadi mahasiswa ini masih sangat terbatas ya karena jumlahnya untuk masuk memperoleh pendanaan serta masuk ke PIMNAS juga masih sangat kecil ya. Jadi kalau di sini kesempatannya sekarang makin terbuka lebar ya. Dan dari 8 jenis PKM ya, 8 jenis PKM ini 8 jenis PKM, 8 jenis itu ketika dipisah ini ada kebetulan di tahun ini pun ada
PKM dengan jenis yang baru di tahun 2021 itu. Nah, ini panduannya untuk panduan program kreativitas mahasiswa. Ini juga disediakan slotnya dari mulai buku pedoman 1 hingga buku pedoman 9. Jadi bisa baca, difokuskan kalau memang misalnya mau mengajukannya tentang PKMR atau PKM riset, baik itu eksakta maupun sosial humaniora, maka lihatlah buku pedoman 2 ya. Kemudian kalau misalnya mau melihat tentang PKM-nya itu tentang gagasan futuristik konstruktif ya, GFK, maka lihatlah buku pedoman 7 ya. Nah, GFK di tahun 2021 itu sendiri berbeda dengan pada tahun sebelumnya. Kalau GFK dulu itu kan dibuat dulu videonya, kemudian diajukan, tetapi GFK dimulai dari tahun 2021 itu yang dibuat itu adalah naskahnya atau skenarionya terlebih dahulu yang diajukan di proposal. Jadi nanti kalau memperoleh pendanaan baru dibuat videonya seperti itu. Dan ini semuanya baik itu PKML, PKMK, PKM pengabdian pada masyarakat, penerapan IPTEK, Karsa Cipta maupun GFK hingga GT ini semuanya berpeluang untuk Kepimnas, terkecuali kalau artikel ilmiah ya. Sekalipun artikel ilmiah dengan gagasan tertulis ini bentuknya insentif, tetapi kalau untuk artikel ilmiah karena dianggap ini artikel ilmiah itu kan lahir itu dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi misalnya dia melalui kegiatan KKN, kegiatan lapangan gitu ya. Itu bisa melahirkan artikel ilmiah sehingga bentuknya insentif karena kegiatannya dianggap sudah. Namun insentifnya gagasan tertulis berbeda. Ini berpeluang untuk Kepimnas ya, untuk gagasan tertulis karena di GT itu kan karena berpikirnya itu gagasan tertulisnya itu untuk nanti future untuk ke depan bisa diterapkannya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ataupun 4 tahun ke depan ini sehingga yang berpeluang gitu ya. Ini juga ada pemaparan ketika di Pimnas ya. Nah, jadi silakan mulai dilirik-lirik terlebih dahulu mana jenis PKM yang paling mumpuni ya, yang bisa ditaklukkan dan yang bisa menarik minat Anda ya. Tapi sejauh ini kalau di Fakultas Sosial yang paling terbanyak itu ada pada PKM riset ya, RSH, ada PKM pengabdian pada masyarakat, ada pada PKM kewirausahaan dan PKM banyaknya di AI ya kalau saya melihat sejauh ini perkembangannya. GFK ada yang didanai tapi jumlahnya masih terbatas. Tapi mudah-mudahan ini geliatnya terus meningkat ya. Nah, ini setiap jenis PKM ini mensyaratkan ya beberapa kriteria yang berbeda baik dari jumlah anggotanya kemudian maupun luarannya. Jadi ini tentukan terlebih dahulu karena setiap jenis PKM itu punya kegiatan inti kegiatan yang berbeda-beda. Jadi biar tidak salah kamar, perhatikan betul kalau kita menggunakan istilahnya salah kamar ya. Jadi misalnya dia membuat produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa, tapi dia mengajukannya di situ bentuknya PKM-nya PKM penelitian karena dari orang ekonomi ya. Itu tetap salah kamar karena kalau berbicara tentang produk iptek sebagai komoditas usaha ya harusnya ke PKM kewirausahaan ya.
Nah, ini kriteria keilmuan juga ini menjadi prasyarat gitu ya. Jadi kriterianya tolong ini diperhatikan. Misalnya kalau PKMP bahwa PKMP ini ya, ini harus mengungkap bukti saintifik atas tradisi atau informasi yang baru, dan tentunya kalau P ini harus sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang ilmu pun boleh ini dianjurkan. Tapi biasanya ketuanya itu harus sesuai dengan bidang ilmu ya. Ini bentuknya luarannya itu yang diminta laporan kemajuan, laporan akhir artikel ilmiah atau produk program ya. Maksimal anggotanya 3 orang. Ini dananya 5 sampai dengan 12,5 juta. Nah, kalau yang punya minat di kewirausahaan ya, ini harus produk IPTAP-nya sebagai komoditas usaha. Ini tidak, kalau yang kewirausahaan ini tidak terikat oleh bidang ilmu. Jadi apapun bidang studinya boleh mengajukan usaha apapun ya. Ini anggotanya 3 sampai 5 orang. Kemudian yang menjadi, kalau tadi P itu adalah produk program, kalau kewirausahaan adalah bentuk luarannya ada produk usaha. Nah, ini hampir sama antara kewirausahaan dengan M, kriteria keilmuannya itu tidak terikat bidang ilmu, tetapi bisa dari misalnya ya, oh kan saya prodinya SAG terus SAIG ya, saya mau bikin usahanya itu bikin usaha tentang apa yang tidak terkait dengan bidang keilmuan saya, boleh atau tidak? Ya, boleh, karena kalau di kewirausahaan dengan M itu tidak terikat oleh bidang ilmu. Kalau M untuk pengabdian masyarakat ya, ini harus kegiatannya itu harus solusi iptek, teknologi ataupun manajemen bagi mitranya, diingat-ingat mitra non profit ya. Jadi mitra yang memang tidak berpenghasilan. Jadi kalau Anda salah mitra, ini juga bisa menjadi penggugur. Nah, kalau yang punya solusi iptek ya, itu bisa mengajukannya di PKMT ya, atau teknologi. Nah, kalau bedanya, kalau M itu mitranya non-profit, kalau PKM teknologi itu mitranya harus mitra yang profit ya. Dan ini syaratnya sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang ilmu pun diajukan. Tetapi sesuai bidang ilmu ya ketuanya. Oke, sementara karya cipta ini biasanya agak-agak suka tertukar salah kamar nih antara T dengan KC ya. Kalau karya cipta itu karyanya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, tapi kalau T itu ini sebagai solusi iptek. Biasanya ini yang agak suka salah kamar yang menjadi penggugur. Nah, sementara untuk PKMAI ya dengan GT ya, ini sifatnya insentif ya. Bedanya kalau artikel AI itu berdasarkan kegiatan akademik mahasiswa yang sudah dilakukan. Namun kalau bagi yang suka punya ide-ide yang out of the box ya, ini bisa diwadahi di PKM gagasan tertulis. Jadi karya tulisnya itu membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan, atau misalnya ya, sempat kemarin itu ada yang berhasil masuk ke PIMNAS dan memperoleh medali itu. Jadi dia membuat wilayah untuk urban farming itu mencari dengan yang di luar angkasa gitu ya, karena dia merasa bahwa lahan untuk di bumi itu sudah semakin sempit. Tapi itu seolah kadang ini logis nggak ya dilakukan, tapi karena meyakinkan dengan perhitungan dan ide yang luar biasa ya kenapa tidak. Atau misalnya kalau di SAIG yang istilahnya ditemukan ini di gagasan tertulis itu, misalnya untuk mengatasi bagaimana membuat satu konstruksi kok dalam membangun jalan itu ya seringkali bongkar pasar belum ada 1 tahun tapi udah cepat rusak. Kemudian ditemukan satu gagasan tertulis dari yang
apa ya bahan yang daur ulang banyak ada di masyarakat, kemudian dibagaimanakannya. Pokoknya yang ide-idenya ini yang kalau di GT itu agak out of the box, tetapi direalisasikannya itu nggak mesti tahun ini gitu. Jadi bisa direalisasikannya itu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Jadi berpikirnya jangka panjang kalau GT. Nah, kalau ini GFK ini harus mengangkatnya terkait dengan isu SDGs dan isu nasional ya. Ini bentuknya juga insentif, tetapi GT dan GFK ini ada ajangnya juga di PIMNAS ya. Jadi kalau GFK-nya bagus atau GT-nya bagus, ini sekalipun tidak ada PKP 2-nya ya GT itu, tetapi kalau memang bagus dan skornya tinggi gitu ya, skor proposalnya tinggi, ini maka sangat berpeluang untuk masuk ke PIMNAS. Ini inti kegiatan PKM 5 bidang dan PKM GFK itu ya. Jadi ini punya ragam yang berbeda-beda. Jadi coba dicermati ya, jangan sampai salah kamar bahwa kalau R itu pasti berbicara tentang pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi yang baru ya, PKM riset atau penelitian ini. Sementara K itu adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kalau pengabdian pada masyarakat itu harus bisa menghadirkan solusi iptek teknologi atau manajemen bagi mitanya yang non-profit. Kalau PKMPI ya ini harus menghadirkan solusi iptek manajemen bagi mitra yang profit. Nah, sementara KC harus bisa mengkonstruksi karsa yang fungsional, dan GFK itu harus melahirkan solusi dari permasalahan isu SDGs maupun isu nasional yang nantinya akan disajikan dalam bentuk video. Sementara kalau GT ini berbicaranya tentang konsep perubahan untuk masa depan ya, future. Sementara kalau AI itu artikel ilmiahnya berasal dari kegiatan akademik mahasiswa yang sudah dilakukan. Jadi cermati, tentukan mau PKM-nya jenisnya yang mana, jangan sampai salah kamar, karena setiap jenis PKM ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki prasyarat yang berbeda, memiliki ketentuan yang berbeda ya. Nah, alur dari proses perjalanan PKM itu sendiri ya, ini biasanya jadi kalau untuk proposal yang tahun 2021 ya, 2022, maka sebenarnya harus disiapkannya itu dari awal-awal pas tahun 2021 ya. Nah, namun karena memang ini kadang apa ya, hanya persiapannya itu terpotong oleh bentrok dengan PKP, dengan PIMNAS, sehingga rata-rata biasanya mengefektifkan waktunya itu di bulan ketika sekarang ya. Nah, harusnya ini dilakukannya tahapannya adalah sosialisasi PKM dan penyusunan proposal di perguruan tinggi. Nanti ada unggah proposal atau catatan batas akhir ya. Kemudian ada penilaian proposal ya, proposal tahap 2 daring, hingga ke pengumuman PKM didanai dan tanda tangan kontrak ya. Jadi ini betul-betul dilihat ini unggah proposal itu biasanya ada pada bulan Januari atau Februari. Tapi kalau dulu itu biasanya di Desember ya. Kalau ini masih menggunakan pola yang kemarin, bahwa di bulan Februari itu diunggah, biasanya nanti di bulan Maret itu dinilai, dan bulan April itu sudah pengumuman dan tanda tangan kontrak.
Nah, pelaksanaannya itu pelaksanaan PKM itu biasanya dilaksanakan itu di bulan Mei ya. Bulan Mei kan karena 3 bulan ya, Mei, Juni, Juli. Biasanya Agustus itu sudah dilakukan PKP 2 ya. Jadi ini di antara bulan Mei, Juni, dan Juli itu mahasiswa itu melaksanakan PKM-nya, program kreativitas mahasiswanya bagi yang proposalnya berhasil didanai. Jadi di pelaksanaan PKM-nya, kemudian di bulan Juli itu posisinya harus unggah logbook, laporan kemajuan, atau kalau GFK itu sudah bisa diupload video PKM GFK-nya. Nah, nanti setelah pelaksanaan PKM di bulan Mei, Juni dan Juli ini, maka penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2 pun dilakukan di bulan Agustus. Tapi biasanya sebelum PKP 2 dilakukan, maka ada PKP internal terlebih dahulu yang dilakukan oleh universitas ya, dalam rangka persiapan untuk PKP 2. Karena di PKP 2 ini nih penentuan apakah bisa memperoleh tiket untuk ke PIMNAS atau tidak ya. Karena di PKP 2 itu selain laporan kemajuannya yang dinilai, itu juga penampilan itu menjadi sangat penting ya. Pertanggungjawaban PKM yang telah dilaksanakan itu ini akan diuji dan dipaparkan itu ketika PKP 2. Jadi kalau untuk mendapatkan tiket ke PIMNAS, maka betul-betul manfaatkan kesempatannya hanya ada ketika di PKP 2. Nah, ketika masuk bulan September ini sudah unggah laporan akhir, dan pada saat ini di bulan 10 ini Oktober, ketika masuk Oktober maka ini sudah pengumuman tim PKM masuk ke PIMNAS, dan untuk tahun ini PIMNAS akan dilaksanakannya itu di mana di PIMNAS tahun ini itu dilaksanakannya sebentar, kok saya jadi lupa ya. Untuk PIMNAS tahun ini dilaksanakannya di Universitas Sumatera Utara ya, dan tim UPI sendiri ini sedang sudah 1 minggu lebih ya, hampir 2 minggu itu terus melakukan pendampingan dan coaching untuk tim yang masuk ke PIMNAS, dan mulai kemarin hari Sabtu itu sudah dikemkan ya, di karantina, karena tanggal 25 Oktober itu sudah pembukaan PIMNAS, dan untuk pemaparan itu dilakukan di tanggal 26, 27 apa 28 itu di hari itu ya. Jadi ini untuk masuk ke ini bulannya diingat betul-betul ini polanya. Jadi karena nanti tidak terasa ya akan dengan proposal, jadi tentukan timnya, kira-kira proposalnya mau jenis proposal apa yang akan masuk atau yang akan diajukan ya oleh teman-teman yang ada di SAIG. Nah, kalau tadilah ini kurang lebihnya ya dari bulan ini, ketika ini saya lewat aja karena biasanya Februari, Maret, April ini tahun mundur ya. Tapi karena ini sekarang posisinya sudah harusnya Februari, Maret tahun 2021 ya, mempersiapkan untuk proposal tahun 2022. Ini karena waktunya ini, maka yang menjadi patokan ini saja ya, yang perlu diingat-ingat bahwa minimal Januari itu proposal itu, atau Desember itu proposal itu sudah jadi terus nanti bisa disempurnakan, dan jangan mepet-mepet ketika pas proses dengan unggah, karena semakin waktu yang kita butuhkan makin panjang, maka masukan pun makin banyak ya, dan aturan yang
kita bisa menelisik proposal itu ya dengan bisa melalui daftar checklist, bisa kita lihat lagi ya, sehingga untuk menghindari untuk tidak bertabrakan dengan aturan sehingga memiliki peluang lebih besar ya. Nah, ini diingat-ingat bahwa di tahap 1 itu selalu lihat kembali kesesuaian administrasi, format, sama kesesuaian program. Karena ini untuk proposal untuk bisa didanai itu, ini kesesuaian administrasi, format, program, dan tingkat kreativitas. Nah, ini ya tahapannya, bahwa di tahap 1 bahwa reviewer itu hanya akan menilai lolos, tidak lolos. Ini nilai mati 100, ini lolos, nanti bisa dinilai di tahap 2. Jadi betul-betul manfaatkan betul, sayang idenya, sayang gagasannya, kalau hanya akan gugur di tahap 1. Jadi tolong betul-betul perhatikan format administrasi serta tingkat kreativitasnya. Baru nanti di tahap 2 ini lebih menekankan pada aspek kreativitas dan substansi ya. Jadi ini di tahap 2 itu betul-betul dibacanya dari segi kontennya, substansinya semuanya untuk memperoleh pendanaan itu ya. Karena semakin proposal yang masuk ke tahap 2 itu semakin ketat ya. Nah, ini namun yang sering terjadi berbicara tentang tingkat kreativitas. Bahwa seringkali ide yang diajukan oleh mahasiswa di tahap 2 itu keterulangan topik dan bobot kreativitasnya itu rendah. Kita sekalipun juri reviewer itu misalnya menilai PKM eksakta, dia dari orang sosial, tetapi reviewer itu akan melakukan pembanding dulu, akan mengecek di Google Scholar udah berapa banyak sih yang membahas topik ini, seberapa menarik sih topik ini, novelty-nya di mana gitu ya. Jadi ini tolong dalam memunculkan ide bahwa topik itu harus menghadirkan yang betul-betul memiliki novelty ya dengan kreativitas yang tinggi dan jangan yang sifatnya umum gitu ya. Oke. Ini untuk pengecekan administrasi, daftar checklist-nya diperhatikan lagi untuk jenis huruf, untuk spasinya, untuk jumlah halaman, untuk tanda tangan pengesahan dan bagaimana kurikulum vitae ya atau biodata baik itu dosen pendamping maupun mahasiswa. Biasanya ini kesalahan terbesar juga banyak CV yang diajukan itu CV dosennya itu tidak sesuai dengan format yang ada di panduan. Jadi kalau yang diminta di format panduan PKM itu dosen pembimbing lapangan itu CV-nya kan udah dengan kriteria tertentu ya. Dia di bidang pendidikannya apa, mengajar mata kuliah apa saja, di bidang penelitiannya apa, didanai siapa tahun berapa, pengabdian pun begitu. Nah, ini masih kadang CV-nya tidak disesuaikan, masih banyak ditemukan CV yang dosen pendampingnya CV yang pada umumnya yang biasa digunakan oleh dosen. Jadi ada yang karya ilmiahnya dimasukkan, ada juga yang kegiatan HKI-nya dimasukkan, padahal yang diminta format yang ada di pedoman PKM itu tidak seperti itu gitu. Jadi tolong formatnya dilihat kembali, begitu juga untuk tanda tangan pengesahannya jangan hasil cropping sebagian ya. Tetapi nanti di-scan kalau di-scan itu di-scan 1 halaman penuh gitu. Kemudian ini juga berkaitan dengan angkatan tahun anggota ya, dilihat lagi jumlah anggotanya, apakah ini masih memungkinkan atau tidak, masih aktif atau tidak. Biasanya kita reviewer akan mengecek di data pangkalan dikti ya. Kemudian dana yang diusulkannya jangan sampai berbeda karena saya sering kali menemukan dana yang diusulkan di lembar pengesahan misalnya 8 juta, ternyata ketika di rincian anggaran ternyata itu berbeda jumlahnya ya. Ternyata jumlahnya itu misalnya 7 juta, hanya gara-gara salah mengcopy itu saja itu bisa jadi penggugur. Kemudian untuk Ibu, izin Ibu. ya
Tinggal 5 menit lagi, Bu ya. Oke, ya ini sudah itu. Nah, jadi ini ya terkait dengan administrasi. Jadi kalau proposalnya sudah dibuat ya, ini yang harus dilihat betul-betul ya sebelum nanti diupload, cek lagi pengecekan administrasinya, jangan sampai menjadi penggugur ya. Karena reviewer senang saja kalau misalnya sudah menemukan kesalahan yang kecil, sudah tidak itu udah otomatis dikasih skor 100 nilai mati dan tidak perlu dibaca, memakan waktu lama ya untuk melihat kreativitas maupun ide yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, ini ya. Jadi dilihat lagi, jangan sampai salah kamar bahwa T itu mitranya PKM teknologi itu harusnya mitra profit, tapi ini seringkali nih yang kesalahan terjadi, diajukan mitranya itu adalah mitra non produktif, harusnya ini kan PKMM ya. Begitu juga gambaran teknologi dan mitranya seringkali tidak ada, padahal udah dalam T itu ini seringkali diminta. Kemudian M juga seringkali yang jadi mitranya itu mitra masyarakat yang produktif, dan beberapa kesalahan ini yang sering dilakukan ya. Nah, ini proposal itu memiliki bobot itu 30%. Jadi kalau untuk masuk ke PIMNAS itu proposal itu makanya skornya harus di atas 500 yang berhasil didanai itu, karena untuk skor ke PIMNAS proposal pun skornya ini menjadi pertimbangan juga, memiliki bobot 30%, sementara PKP 2 ya ketika Monef itu memiliki bobot 50% dan laporan kemajuan sendiri memiliki bobot 20%. Jadi untuk penentuan peserta ke PIMNAS ini selain dilihat juga dari skor proposalnya, dari Monep PKP 2-nya serta laporan kemajuannya. Nah, ini ini hanya dokumentasi ya serba-serbi dari PKM yang telah dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia itu sendiri ya ketika tahun 2021 ini yang daring-daring ini ya. Jadi kalau Anda berhasil didanai nanti ada di web juga dan ada di pemberitaan ya. Ini beberapa kemarin ini ada nih yang tentang VTED ya, Virtual Tourism Education. Ini yang kalau tidak salah ini yang dibimbing oleh Pak Riko ya. Nah, ini yang dari Bapak juga. Jadi yuk mari kita tingkatkan terus PKM-nya ya. Tidak ada kata menyerah, bahwa semua itu akan berakhir dengan baik. Jadi kalau belum berakhir maka ya belum baik gitu ya. Jadi tidak ada kata menyerah, kalau selagi proposal belum didanai masih punya kesempatan, yuk ajukan lagi proposalnya agar bisa didanai. Kalau sudah yang memperoleh pendanaan, yuk tetap semangat untuk memperoleh tiket ke PIMNAS, bahwa PKM ini adalah ajang yang luar biasa bergengsi dan hanya bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi nanti kalau sudah lulus sudah nggak bisa mengajukan lagi jadi mengajukan PKM. Jadi betul-betul manfaatkan ya waktunya. Oke, saya kembalikan ke moderator bahwa pada hakikatnya tetap semangat. Kita tidak pernah tahu bahwa talenta yang kita miliki kalau kita tidak pernah mencoba. Pada hakikatnya hidup itu kan selalu berbicara ikhtiar, antara kalah dan gagal, antara jatuh dan harus berdiri, maka ya terus saja kita harus selalu berusaha sampai dengan kita berhasil ya. Seperti itu, tetap semangat bahwa sebenarnya PKM itu adalah bisa ditaklukkan, tetapi ya tadi kuncinya taat asas dan kreativitas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Leni atas materinya tadi, sangat luar biasa ya, banyak banget pengetahuan kita tentang PKM, mulai dari bagian-bagian mana yang mungkin luput ya yang kita perhatikan dalam penyusunan PKM, dan tadi juga ada langsung kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa kalau mengusulkan PKM. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lagi ya, kita akan lanjut ke pematerian kedua dulu yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Dian Saputra Taher.
Sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari Kak Putra dulu. Mungkin operator bisa di